Gurgem lagi ini orang nggak berhenti berhenti bikin masalah. Aduh, kemarin dia itu ngundang orang di podcastnya. Yang satu itu Imad, yang satunya lagi namanya Alwi. Nah ini mereka ngebahas nasab. Nah, sebelum masuk ke situ nih, ini si Gurgem itu emang udah polanya udah kayak pola Raja Dangdut, udah kayak Bang Haji tuh. Jadi ngundang orang masuk ke podcast yang diundangnya satu pihak. Cuman pihak orang yang tidak yang menyatakan bahwa nasabah Alwi itu batal. Ya yang kayak gini itu kerjaannya bukan klarifikasi, ini propaganda atau provokasi begitu. Harusnya didatangkan kedua belah pihak. Nah, cuman yang lucu, yang satu Imad kan udah jelas. Yang satu lagi bawa orang namanya Alwi, ngakunya itu ahli Rijalul Hadis. Sehingga melihat dari segi ilmu Rijalul Hadis, dikatakanlah Mbak Alwi ini terputus karena orang-orang yang disebutkannya juga fiktif menurut ilmu Rijalul Hadis. Nih saya ini langsung ragu sama keadaannya dia sebagai ahli Rijalul Hadis. Jadi ada perkataan begini, dia ngomongnya itu ya. Ilmu Rijalul Hadis adalah sebuah ilmu yang menceritakan sosok atau seseorang yang dianggap membawa berita di masa lalu dan sampai saat ini dia hidup. Itu katanya, itu ilmu Rijalul Hadis. Ini nggak tahu ta'rif Rijalul Hadis dari mana. Ya, jadi gini, Rijalul Hadis itu dia sudah ilmu khusus namanya juga Rijalul Hadis. Ini sudah hadis mustolah. Sudah istilah ilmu hadis. Jadi ilmu yang berlaku untuk ruwatul hadis saja. Apakah kabar yang dinisbahkan kepada Rasulullah ini diterima atau tidak? Nah, karena kita tahu kan di dalam mantik yang namanya kekuatan khobar, ini sidik atau kadib, itu jika dia mungkinun aklan, maka dia dicari dari apa? Dari kekuatan pembawa khobarnya. Kalau pembawa khobarnya ini dia sikoh, maka khobar ini bisa dipercaya. Jadi khobarnya khobar sodik. Ya, sebetulnya yang sodiknya itu kan mukhbirnya bukan khobarnya. Nah, karena mukhbirnya ini sodik, maka dikatakanlah khobarnya khobar sodik. Nah, untuk menentukan kesodikannya ini, apabila dia nabi, dia harus bawa mukjizat. Apabila dia bukan nabi, maka dicarikanlah kriteria-kriteria bagaimana seseorang ini kabarnya bisa diterima. Bukan kayak dia, sebuah ilmu yang menceritakan sosok atau seseorang yang dianggap membawa berita di masa lalu. Enggak seperti itu. Ini terlalu mutlak. Ini bukan Rijalul Hadis. Makanya saya bawakan ini ya, ta'rif. Jadi Rijalul Hadis itu ilmu yang membahas tentang keadaan perawi. Dalam apa? Dalam hadis. Sebentar. Maksudnya gimana? Gini. Ini kalau misalkan ya, kalau sekarang nih, ada kabar orang. Rasulullah SAW itu berkata demikian dan demikian. Kemudian karena ini perkataan Rasulullah, maka sama kita diambil perkataan itu. Nah kalau bentuknya ini amal, maka kita beramal. Ternyata itu bukan perkataan Rasul. Menyesal nggak nanti itu? Menyesal, maka harus tabayun. Nah untuk tabayun ini diperlukan satu ilmu yang khusus. Makanya kalau misalkan dilihat dari maudhu' ilmu Rijalul Hadis, karena setiap ilmu itu kalau kita masuk ada yang namanya Mabadiul Asyarah. Mabadiul Asyarah itu nanti termasuk di dalamnya membahas objek dari ilmu ini apa. Siapa yang pertama kali mentaklifnya. Kemudian masailnya apa saja. Itu ada 10 tuh. Nah kalau kita lihat di dalam ilmu rijal. Ini saya ambil dari kitab Kulliyat fi Ilmi Rijal. Begini, maudhu'uhu. Apa maudhu'nya ilmu rijal itu? Fafil makomi yabhathu an ahwalir ruwati min haitsu dakhalatuha fi i'tibari qaulihim wa adami. Nah, jadi di dalam makom ini yaitu dalam pengertian di dalam Rijalul Hadis dibahas di dalamnya itu apa? Ahwalur ruwat. Keadaan para perawi ya.
min haitsu dakhalatuha, dilihat dari segi masuknya itu keadaan ruwat fi i'tibari qaulihim wa adami, dari segi apa? Apakah kabarnya mereka ini diterima atau tidak, dari segi itu. Jadi bukan dari segi anak siapa, gurunya siapa, punya murid siapa, itu mah nggak jadi masuk pembahasan inti di dalam Rijalul Hadis. Memang nanti kalau gini nih, kalau kalian belajar ilmu Rijalul Hadis, ini suka ada di dalam Fathul Bari, pasti dipakai. Pasti ada seperti ini. Misalkan ini ada orang namanya Abdullah. Abdullah ini kan banyak yang punya Abdullah tuh. Nah nanti Abdullah ini Abdullah bin siapa, kemudian gurunya siapa, kemudian yang mengambil darinya siapa. Jadi dia meriwayatkan dari siapa, kemudian siapa saja yang meriwayatkan darinya. Ini untuk apa? Untuk para pegiat hadis supaya tahu Abdullah di sini maksudnya Abdullah yang mana. Nah, adapun diterimanya atau tidak itu tidak berhubungan dengan itu. Itu berhubungannya dengan apa? Dengan kesikohan ini orang. Makanya disebutkan di sini amma halatuhumul ukhra allati laisat laha dakhalatun fi qabuli qaulihim fahuwa kharijun an hadzal ilmi. Adapun keadaan para perawi tadi yang lain bukan dilihat dari segi apakah kabarnya diterima atau tidak, dia bukan termasuk dari ilmu Rijalul Hadis. Orang ini kaya apa enggak, ya. Orang ini tetangganya siapa, itu enggak masuk tuh dalam Rijalul Hadis. Nah, Alwi ini dia kan ngakunya ahli Rijalul Hadis, tapi tatkala menyebutkan maudhu'nya, bukan maudhu', ta'rif, menyebutkan ta'rif ilmu Rijalul Hadis itu sudah salah. Nah, maudhu'nya itu kan objek. Kok ahli Rijalul Hadis kok masuk membahas nasab, ini sudah offside. Udah nggak bisa. Nah, ini kebiasaan pengikut Imad nih. Ya, pengikut Imad itu kebiasaannya apa? Mengambil pendapat dari orang yang bukan ahlinya. DNA ngambilnya dari ahli ikan. Si Imad bukan ahli nasab, tiba-tiba ngurus nasab. Lah ini yang dia ngaku sebagai Rijalul Hadis, yang saya ini meragukan keahliannya sebagai Rijalul Hadis. Ya, baca kaidahnya saja dia salah itu. Dia bilang kaidah kullu syai'in yahtaju ila ilmin walaisa ilmu yahtaju ila syai'in. Itu tanwinnya hilang kemana? Ya, tadinya saya pikir oh ini sabkul lisan, ternyata istidlalnya pun acak-acakan. Ya ini nggak tahu sabkul lisan, nggak tahu emang baca kitabnya agak masalah begitu orang ini. Nah, jadi itu ilmu rijal tuh, ya. Nah, makanya kalau misalkan nanti ditanya masail, masalahnya ilmu rijal apa? Inna masaila ilmi rijal hiya al ilmu bi ahwalil ashkhas min haitsul withaqah wa ghairuha. Jadi masailnya ilmu rijal itu ilmu tentang ahwal orang-orang dilihat dari segi apakah dia itu sikoh, kesikohannya dan yang selainnya. Ya, selainnya ini tadi yang berkaitan dengan apakah kabarnya diterima atau tidak. Nah, ini kalau dipakai ke ilmu nasab sudah offside. Nanti semua nasab bisa hancur kalau pakai ilmu rijal. Nih ilmu nasab ada takrifnya. Apa bedanya ilmu nasab dengan ilmu rijal? Nih ilmu nasab. Huwa ilmun yuta'arrafu minhu ansabun nasi wa qawaiduhul kulliyatu wal juz'iyatu wal gharadu minhu al ihtirazu anil khoto'i fi nasabi syahsin ma. Apa ilmu nasab itu? Ilmu yang mana dikenal darinya itu nasab-nasab manusia. Kemudian apalagi qawaidnya, qawaid nasab. Jadi bukan hanya mengenal nasab, tapi kaidah menentukan bagaimana seseorang ini bernasab kepada orang yang lain. Yang kulli, baik yang kulli maupun yang juz'i. Nah ini apa? Takrifnya. Ya. Jadi kaidah-kaidah sama kan di setiap ilmu itu ada kaidah. Di dalam ilmu mantik ada kaidah-kaidah, di dalam usul fikih ada kaidah-kaidah. Nah ini kaidah-kaidah ini apa untuk menentukan seseorang ini bernasab kepada siapa. Makanya tatkala orang ahli nasab itu ditanya tentang standarnya si Imad, itu bilangnya si Imad ini nggak punya keahlian di dalam menguasai usul nasab.
kok memasukkan DNA kepada bernasabnya seseorang kepada orang lain. Nggak ada itu di mana? Di kaidah kuliahnya ilmu nasab nggak ada. Ya, di kaidah juz'iyahnya pun nggak ada. Terus memasukkan harus disebutkan oleh kitab yang sezaman. Ini pun nggak ada di dalam qodiyah kuliahnya ilmu nasab, nggak ada. Makanya si Imad ini jadi bahan olok-olok tuh di barat itu. Wikipedia aja nggak mau nerima, apalagi sekelas ilmuwan-ilmuwan yang tinggi begitu. Apa tujuannya dari ilmu nasab itu? Tujuannya menjaga kesalahan nasab. Syaksun ma, fi syaksin ma, fi nasabi syaksin ma. Pada orang manapun. Jadi bukan hanya untuk keturunan Ba'alwi saja. Ilmu nasab ini nanti berlaku asal dia orang yang intisab kepada orang lain, ilmu nasab ini berlaku. Nah, lihat sekarang ya. Apakah ilmu nasab jika dipelajari bisa menentukan nasabnya para raja yang kafir? Bisa. Karena bahasanya juga fi nasabi syaksin ma, pada nasab orang manapun. Pokoknya asal dia orang, kemudian punya nasab, intisab dia. Baru bisa dilacak dengan ilmu nasab ini. Orangnya orang manapun, mau kafir, mau mukmin, mau musyrik, mau beragama, mau tidak. Dengan ilmu ini bisa ditelusuri ilmu nasab itu. Makanya ada qodiyah kuliahnya, ada qodiyah juz'iyahnya. Nah, ya, sekarang kalau ilmu rijalul hadis dimasukkan untuk membaca ilmu nasab, bisa nggak orang kafir diakui nasabnya? Kalau pakai rijalul hadis, nggak bisa. Karena yang mengaku ikhbarnya ini, si mukhbirnya harus sikoh, harus adil. Sedangkan orang kafir, la adlalahu, tidak punya keadilan. Apakah orang kafir itu kalau dia meriwayatkan sesuatu diterima riwayatnya? Enggak. Lah terus sekarang nih patokan rijalul hadis dimasukkan kepada nasab. Jadi kalau misalkan si George Bush itu junior, ditanya bapak kamu siapa? Terus si George Bush junior berkata bapak saya adalah George Bush senior, itu kamu gak boleh percaya. Kalau pakai ilmu rijalul hadis. Kenapa? Karena dia tidak punya keadilan, tidak punya adalah. Lah orang yang tidak punya adalah tidak diterima persaksiannya. Makanya yang tidak diterima itu persaksiannya, bukan pengakuannya kepada bapaknya. Pengakuannya kepada bapaknya ini bisa dilihat dari ilmu nasab. Ya, makanya kalau misalkan yang bisa menggugurkan seseorang ini intisab kepada orang lain, itu sebetulnya apa? Pengakuan bapaknya bahwa ini bukan anak saya. Bukan tidak disebutkan di dalam kitab. Ya, ini sudah offside nih. Nah, jadi itu diantara kebiasaan para pembatal nasab. Jadi mendengarkan orang yang bukan ahlinya. Yang lucu si Gurgem ini, tatkala berhadapan sama dua orang ini, itu seolah-olah perkataannya benar. Ya, diterima, oh begitu, oh begitu, oh begitu. Tapi tatkala ngobrol sama Rabi'ah Alawiyah, itu seolah-olah perkataannya salah semua. Ya, ilmu sanad bukan ilmu, kenapa di hadapan imad jadi ilmu? Ya, jadi tanakut sudah di dalam pikirannya sudah acak-acakan. Begitu. Nah ini kerusakan trio macan ompong ini ya. Kemarin ada di podcastnya.